uh, sudah repotnya sudah, sesi saya sudah. Sekarang kita akan mulai. Oke. Bentar, saya matikan dulu ininya. Kamera saya khawatir kalau apa mengganggu. Oke. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pada hari ketiga. Bisa lihat ya di share screen ya. Yang nggak bisa lihat di share screen itu udah saya share. Langsung ngomong aja. Nggak bisa lihat. Yang ada kendala. Pertama kita akan membahas mengenai baterai lipo ya, atau lithium polimer. Sumbernya ini dari biaya instrumen ya. Kenapa saya bahas baterai lipo, kenapa nggak baterai yang lain gitu. Baterai yang lain itu tidak terlalu masalah, tapi kalau Anda ingin menggunakan IoT untuk misalnya aplikasi yang berbau-bau robotika misalnya ya, seperti itu ya. IoT itu macam-macam ya luas, jadi bisa nanti misalnya untuk kalau gerbang portal gitu itu mungkin pakai aki motor atau aki mobil bekas itu mungkin bisa ya, tapi atau misalnya penyiram tanaman gitu, green garden gitu tuh mungkin bisa. Tapi kalau untuk aplikasi yang kecil-kecil seperti tempat sampah otomatis atau tempat sampah cerdas gitu ya, itu kan tidak mungkin pakai aki terlalu besar, terlalu berat. Nah, ini ada namanya baterai lipo atau lithium polymer. Ini adalah baterai yang biasa dipakai di dunia aeromodeling atau pesawat drone, UAV atau drone. Nah, ini adalah baterai yang cukup ringan, bobotnya kecil, tapi powerful. Gitu. Powerful itu bisa mengeluarkan arus yang besar. Ya, saat ini hanya baterai ini yang sedang ngetren. Biasa sekarang malah digunakan juga selain untuk aeromodeling bisa digunakan sekarang juga untuk sepeda listrik ya. Sepeda listrik kan nggak tahu kalau motor listrik ya. Kalau sepeda listrik yang jelas dia pakai aki yang terbuat dari lipo, bahan lithium polimer ini. Jadi bukan berarti saya ngajak bermain aeromodeling, bukan, tapi ini memang baterai ini memang baterai yang cukup powerful karena sekarang ini juga Indonesia juga ada niatan untuk menjadi produsen baterai nomor 1 di dunia ya, karena bahan-bahan mentahnya itu ada di Indonesia. Jadi Pak Jokowi itu punya niatan ke sana. Oke. Nah, di dalam baterai lithium polymer ini yang dijual, ini ada beberapa parameter, 3 parameter setidaknya. Itu adalah nilai S. Jadi baterai lithium polymer ini dijual dengan tegangan yang tertentu. Maaf, bentar. Dijual dengan tegangan tertentu. Ya. Nah, di sini adalah kelipatannya 3,7 volt. 1S itu dianggap 1 sel. Ya. Nah, kalau yang saya tahu dari sumber ini adalah maksimum sampai 6S. 6S berarti 3,7 kali 6 tegangannya maksimum yang dijual. Gitu. Kalau mau lebih tinggi nanti bisa di seri. Ya, seperti itu. Jadi kalau di seri tegangan baterai itu akan naik. Nah, jadi baterai lipo ini kenapa saya memperkenalkan lipo? Sekali lagi lipo itu adalah baterai yang cukup bagus, powernya besar, ya, powernya besar tapi baterainya ringan, gitu. Nah, sekarang juga orang sudah mulai banyak membuat pesawat UAV sendiri, entah untuk mainan atau memang digunakan untuk hal yang serius. Ya. Lalu selain S ini juga ada miliampere hour. Selain dipakai di ini juga lipo ini juga ada bagian dipakai di power bank ya, power bank atau baterai di laptop karena memang ringan. Lalu mAh itu adalah ampere hour atau miliampere hour menunjukkan kapasitas baterai.
Semakin besar MAH akan semakin bertahan lama baterainya, nggak habis-habis itu. Namun juga semakin mahal dan berat. Jadi kalau memang Anda membuat sesuatu, perhitungkan MAH ini. Sekali lagi baterai itu bukan pembangkit listrik, tapi penyimpan listrik. Kira-kira mau berapa lama listrik itu disimpan, maka MAH-nya ini harus cukup. Kalau kita ingin membuat panel surya, panel surya itu semua orang tahu kalau siang itu ada matahari. Oke. Tapi ternyata siang itu ada matahari, matahari itu akan bisa dipakai untuk mengisi baterai hanya 4 jam. Jadi sinar matahari itu layak dipakai untuk mengisi baterai siang itu hanya 4 jam, yaitu jam 10 sampai jam 14. Selama 4 jam. Jam 10 ya, mulai jam 10, 11, 12, 1, 2. Jam 10 sampai jam 2. Itu 4 jam. Di luar jam itu tidak terjamin pengisiannya itu besar. Jadi di Indonesia itu rata-rata pengisian besar 10 sampai jam 2. Itu pun dengan catatan cuaca cerah, tidak mendung. Ya. Cuaca cerah itu pun rata-rata, kalau cuaca cerah rata-rata jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, berarti di luar jam itu apalagi lewat maghrib sampai maghrib lagi berarti paling tidak berapa? 12 jam ya. Paling tidak 12 jam itu pakai tenaga baterai. Nah, berarti kan harus diperhitungkan bebannya berapa, butuh baterai gedenya berapa. Gitu. Nah, terus nanti yang 4 jam itu harus pada saat ada sinar matahari, anggaplah itu cuaca cerah, selama 4 jam di siang hari itu harus bisa mengganti listrik yang keluar dari baterai. Jadi membuat panel surya, pembangkit surya itu tidak mudah, ya. Memanen energi itu tidak mudah. Ya. Lalu setelah itu ada nilai C. Nilai C ini adalah sebenarnya nilai C ini lebih ke arah dagang ya. Ke arah dagang itu artinya menunjukkan kualitas baterai. Ini adalah arus maksimum sama dengan nilai dikali kapasitas miliampere hour. Jadi gini, kalau baterai itu 1000 Ah miliampere hour, ya, 1 ampere itu kan 1000 miliampere. Umumnya baterai itu akan cukup bagus. Rata-rata baterai ya, kalau bukan pakai LiPo ya, ini kan baterai jenisnya LiPo. Kalau bukan LiPo, aki atau baterai biasa, itu direkomendasikan maksimum itu cuman 1/10 ya. Kalau mau awet 1/10. 1/10 berarti kalau 1000 miliampere, kan 1 ampere itu 1000 miliampere, dibagi 10 berarti cuma 100 miliampere. Jadi kalau Anda pemakaiannya itu hanya 1/10-nya kapasitas baterai, jadi kapasitas baterai itu harus 10 kali lipat. Gitu loh. Normalnya. Ya. Tapi dengan adanya nilai C ini, pabrik menjamin bahwa baterai ini bisa disedot C kali lipat di atas kapasitas MAH. Ini C-nya ini gede loh nilainya. Ada 60-an, ada 20-an gitu ya nilai C-nya ini. Jadi C kali lipat dari kapasitas miliampere. Paham ya? Jadi seperti itu. Padahal kenyataannya arus maksimum itu hanya 1/10. Jadi C itu nilainya adalah yang umum itu 0,1. Ya. 0,1 kali kapasitas MAH yang benar. Yang benar baterai biasa. Kalaupun dipaksa sampai 0,8 itu sudah bagus. Oke, sekarang kita berikutnya. Nah, ini ada 1000 miliampere, nilainya 20 C. Paham ya? Tadi saya katakan 0,1 atau 0,8 ini sampai 20 C. Berarti pabrik itu menjamin kalau ini disedot 20 kali lipat dari 1000 berarti 20.000 miliampere atau 20 ampere, maka baterai ini nggak rusak. Nggak rusak. Dijamin tidak rusak. Kenapa kalau dia mampu disedot seperti ini? Karena baterai ini memang aslinya direkomendasikan untuk pesawat aeromodeling. Pesawat aeromodeling itu adalah motor yang boros, ya, boros listrik. Dia menyedot arus yang besar, arus listrik yang besar.
Angka, oke, sekarang ini kan kalau 20 kan 20 ampere. Apa seperti ini? Betul, seolah-olah 20 ampere, padahal bukan. Ini ya, angka tersebut, angka ini, 20 C ini, berarti sama dengan 332 miliampere per menit. Jadi 20 ampere ini, 1000 miliampere ini kalau dibagi dengan 1 jam, ini kan ampere hawa ya, itu ada 332, sekitar 333 ya per menit ya, seperti itu. Dengan ini maka akan habis selama 3 jam. Oke, kita hitung-hitungan lagi di sini. 1000 miliampere dibagi 60 menit itu adalah ini per menit. Jadi per menit itu baterai itu aslinya makan ini. Kita melupakan dulu nilai C dulu ya. Per menit ini. Lalu karena adanya nilai C yang dijanjikan 20 C, maka ini kita kalikan dengan 20 C. Menjadi dengan rating 20 C sama dengan ini per menit ya. Sekian per menit ya. Per menit lalu dibagi 1000. Lalu 1000 dibagi sekian menjadi 3,02 menit. Jadi tetap aja sama. Akhirnya juga 3 menit juga gitu loh, habis gitu ya. 3 menit juga habis. Paham ya? Jadi ini hanya nilai C ini hanya apa? Hanya kalau misalnya kalau kalian beli ampli ya, jangan tergiur sama nilai PMPO. Amprinya berapa watt PMPO? Waduh, kalau saya tidak melihat PMPO. Watt RMS istilahnya. Paham ya? Watt PMPO itu dagang saja, orang dagang. Kata-kata orang dagang elektronika itu menggunakan satu istilah yang orangnya awam itu makin jadi kelihatan bodoh. Ya, seperti itu. Watt PMPO itu berapa? Oh, 1000 watt PMPO. Gitu. Padahal harusnya berapa? Ya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya nggak pernah lagi memperhatikan C-nya besar ya nggak apa-apa, bagus. Gitu. Artinya C itu semakin gede, oh baterai ini mestinya semakin mahal karena dia semakin kuat. Gitu. Semakin kuat tuh ditarik arus yang besar. Itu aja. Ya, seperti itu. Tapi tetap patokannya adalah ini, kapasitas ini. Ya. Nah, ini contohnya lagi. Contohnya lagi, ini ada tulisannya 1300 miliampere ya. Nilainya 65 C. Ya, ini kalau dideketin 65 C. Mana 65 C? Diskas ya. Di sini ada kecil 65 C. 65 sampai 130 C tulisannya. Dia bisa mulai nilai 65 sampai 130 C. Anggaplah 65 C. Padahal yang benar itu 0,1 ya. 65 C. Maka 1300 ini kalau dibagi ini kan sekian, gitu. Dibagi 60, yang biasa aja dulu. Dibagi 60 kan AH ya. Dalam menit, maka 1 menitnya itu akan makan sekian. Karena 65 C, kalau kita sedot sekian, maka berapa menit? Uang kapasitasnya ini disedot segini ya cuma 55 menit gitu loh. Paham ya? Ini dibagi ini, maka 0,9 sekian hawa sama dengan 55 menit. Gitu. 0,922 jam itu 55 menit. Saya diperkirakan. Jadi akhirnya kapasitasnya sama aja. Jadi ini sebenarnya tidak anu ya, tidak apa, agak menyesatkan gitu loh. Itu hanya sekedar menunjukkan kualitas. Ya, jangan terlalu tergiur sama ini, tapi tetap sama kapasitas. Oke. Oke. Sekarang kita pengendalian motor dengan grid ya. Sebentar ini saya stop dulu supaya tidak berat. Saya akan coba nyalakan, saya akan coba masuk ke Tinkercad dulu untuk mensimulasikan ya, mendemokan. Oke.
Geser lagi ke sini ya ke. Nah, ini sekarang pengendalian motor DC dengan hybrid. Ya, bagaimana mengendalikan motor? Ini sekali lagi saya belum masuk ke microcontroller ya. Ada bermain microcontroller juga percuma kalau ini nggak paham. Nah, motor itu kita motor DC itu adalah motor yang bisa diputar-putar dibolak-balik. Jadi kalau ini motor ya, ini motor. Kalau saya kasih arus ke sini, maka motor itu putarannya ke sini. Tapi kalau saya kasih arus balik, maka putarannya akan balik. Paham ya? Jadi ini bagaimana caranya motor ini untuk diubah arahnya, maju atau mundur gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya kasih arah dari kiri ke kanan, ini lihat motornya ya arahnya. Ini dari sini, ke sini, kiri, kanan, ini, maka dia akan berputar ke sini umpamanya gitu. Tapi nanti kalau saya kasih arah sebaliknya, ya dia akan berputar sebaliknya. Oke, seperti itu. Nah, ini kenapa dikatakan hybrid? Karena bentuknya seperti huruf H. Ya, bentuknya seperti huruf H. Ini. Jadi ini motor, ini pengendalinya. Ya, ini kan seperti huruf H. Oke. Nah, sekarang saya simulasikan ini dengan benar nggak sih teorinya ini gitu loh. Ya, saya simulasikan ini dengan, nah ini contoh lain ya. Ini kalau dikasih ke sini dia ini atau dikasih ke sini arusnya. Oke. Sekarang bagaimana caranya mengendalikan ini? Saya akan tunjukkan ke Tinkercad ya. Oke, saya pindah ke sini. Kemana ya? Oke. Ini. Kelihatan ya ini di layar. Kita tunggu lagi loading. Nah, ya. Ini ada 4 saklar. Ada 4 saklar, ya. Ada 4 saklar itu motor. Ini adalah sumber tegangan, sumber arus ya. Adaptor. Saya kasih di sini 12 volt 5 ampere ya, gitu. Untuk memberikan tegangan adalah saklar. Ini motor. Tuh, motor biasa DC motor. Sekarang saya pengen kasih arus dari sini. Kalau arus dari sini maka ini saya on kan, ya. Oke, ini saya simulasikan dulu. Nah, ini apa ini? Oh, ini mati. Ini nyala, berarti saya kasih arus dari sini ke sini. Ini ke sini nyala. Karena saya matikan semua. Ini kelihatan ya, muter ya tadi ya. Ini saya matikan semua, nah ini mati. Sekarang ini saya nyalakan, jadi saya buka ya, saya buka supaya dia arusnya ke sini. Saya nyalakan. Kalau saya nyalakan dari sini tetap mati. Ya, jadi ini saya tutup. Saya alirkan ke sini. Kan dari plug dia menuju ke min. Ke sini, kita balik lagi ke baterai. Ya, ini kita nyalakan. Nah, sekarang berputar sebaliknya. Ya, berputar sebaliknya. Ya, tuh. Berputarnya sebaliknya. Oke, kelihatan berputar ya. Sekarang kalau saya matikan lagi. Oke. Yang ini saya nyalakan. Yang ini saya nyalakan.
Harusnya jalan ya. Apa koneksinya putus? Nah, oh ini nyala, ini matiin, saya matiin dulu. Enggak, ini saya nyalakan, ini saya matikan. Nah, ya kan? Nah, sekarang jadi yang dimatikan harus silang ini mati, ini sini nyala, sehingga harusnya nyala di sini. Ini kalau harusnya nyala ngalir apa? Ini tegangannya ada. Ini kalau saya matikan atau saya nyalakan, tegangannya akan drop, nggak ada arus. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang balik lagi ke sana. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah simulasi hybrid. Nah, sekarang bagaimana dengan transistor? Dengan transistor juga sudah saya simulasikan ya dengan Tinkercad. Oke, sebelum ini saya kasih kesempatan kalau ada yang bertanya, silakan. Apakah ada yang bertanya? Karena kalau saya langsung jalan terus, saya takut nanti kalau ada yang bertanya dan ini koneksinya tidak lambat. Jadi saya harus bertahap pelan-pelan. Oke, ada yang bertanya? Izin bertanya. Oke. Saya mau nanya terkait yang simulator tadi, itu kan 4 saklar ya. Ya. Jadi kalau misalnya itu digunain dalam saklar yang ganjil, misalnya 5 saklar atau 7 saklar, itu kira-kira arahnya gimana ya, Pak? Apakah Gimana bisa atau saklarnya? saklarnya itu dalam jumlah yang ganjil, Pak? Kayak misalnya 5 saklar atau 7 saklar, kira-kira bentuknya itu yang gimana ya? Bisa nggak jalan Loh, arusnya itu? 7 saklar, Ya, 5 saklar gitu. Loh, 5 saklar, 7 saklar mau disambungin kemana? Untuk nyambung kemana? berarti nggak Sambungan bisa. gitu. Saklar itu nyambungin kemana gitu loh. Itu dulu yang penting. Bisa tidaknya jalan itu kan kalau nyambung kemana. Ini loh. Paham toh? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Bukan 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 hanya masalah tambahan, bukan masalah jumlah saklar, bukan. Saklar itu kan keran bukaan gitu loh. Nyambung kemana gitu. Maksudnya gitu. Ya ini mau nyambung kemana kalau mau 5 saklar? Ya sah-sah saja. 5 saklar boleh-boleh aja. Asalkan ada skemanya nyambung kemana. Ya bisa jalan aja kalau memang jalur salurannya bisa. Gitu. Ya, bukan masalah banyaknya saklar ya ini, bukan masalah banyaknya saklar. Jadi jangan dilihat dari banyaknya saklar, tapi dilihat konsepnya. Ya, sekali lagi ini tadi bentar nih saya lagi ya. Jangan dilihat dari banyaknya saklar ya di sini tadi. Nah, ini. Nah, ini jangan dilihat dari banyaknya saklar, tapi konsepnya empat kan konsepnya kalau ini ditutup, ini mau disalurkan ke sini, terus ke sini. Ya kalau 5 saklar, saklar kelima taruh di mana? Saklar ke-6 taruh di mana? Kalau saklar kelima taruh di sini boleh aja. Ini. Berarti ini harus selalu nutup. Ini ke-6 ini harus ditutup. Nah, saklar yang ke-7 taruh di mana? Itu tambah sini. Ya boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja gitu. Tapi masalahnya urgensinya apa gitu loh. Nah ini kan hanya menunjukkan bahwa dengan 4 saklar ini kita bisa mengendalikan arah putar motor. Motor itu bisa diputar ke kiri atau ke kanan kan begitu. Ya kalau ini adalah roda robot, maka robot itu bisa maju atau mundur kan gitu jalannya. Kalau dia lengan, untuk menggerakkan lengan itu ke atas atau ke bawah kan gitu. Terus kalau dia menggerakkan kepala, kepala itu bisa menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan kan begitu. Seperti itu. Jadi bukan pada banyaknya saklar ya, tapi pada sekali lagi konsep ininya, konsep jalurnya nih loh. Yang Anda pelajari itu jalurnya. Bahwa hybrid itu seperti ini. Jadi motornya tetap di tengah, tapi
kita bisa mengendalikan, bisa mengubah arus ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kirinya motor. Kalau ini dari kiri ke kanan arahnya ke sana, kalau dari kanan ke kiri arahnya ke sana. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang lain. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ya, kita masuk ke sini. Kita presentasi ini lagi. Oke, kita masuk ke sini lagi. Sekarang kita masuk ke yang transistor ya, transistor. Kita nggak pakai saklar. Kenapa nggak pakai saklar? Karena pada kenyataannya memang tidak pakai saklar, pakai transistor. Yang mencaklar itu transistor. Jadi transistor ini adalah saklar elektronik, ya. Ini gambarnya adalah ini konsepnya. Nah ini transistor. Ini transistor ini empat bundaran ini. Ini adalah saklar elektronik, ya. Saklar elektronik. Transistor ini. Nah ini empat ini. Oke. Sekarang ini kalau digambarkan seperti ini, ya. Adalah basis, ya. Kemarin sudah saya jelasin ya. Yang di sebelah sisinya garis, yang tidak ada panah itu kolektor, yang ada panah itu emitor. Kalau panahnya keluar namanya NPN, kalau panahnya masuk itu PNP. Kok Pak Didi tahu ya, harus hafal. Gitu. Harus hafal. Dan kebetulan transistor ini mainan saya sejak SD. Gitu. Jadi sejak SD saya sudah mainan seperti ini, tapi saya dulu mainannya bukan NPN, mainannya pakai PNP, sama-sama aja sih, nggak masalah. Nggak masalah, ini hanya beda arah arus saja. Gitu. Ya. Tapi terus setelah saya SMP, mulai banyak bermain dengan NPN. Jadi waktu SD saya ini PNP. PNP biasanya tipe 2 SD 175 ini kalau nggak percaya saya tunjukkan di sini sebentar. Ya, ini yang biasa saya mainin transistor 2 SD tipenya ya 2 SD 178 juga pernah. 178 itu penguat akhir. 175 itu untuk ini. Nah ini transistor, ini PNP. Ah, PNP kan. Oh, belum cacar ya. Oh, putus dasarnya. Bentar. Perasaan itu tadi nge-share. Oke. Nah, ini. Ini 2 SD 175 PNP. Ini yang biasa sama ini dulu. Ya. 2 SD. Bentuk fisiknya ini seperti ini. Warnanya perak. Perak, kecil perak. Ini. 2 SD 175. Ini. Kakinya 3. Ini untuk penguat audio. Amplifier. Karena waktu itu saya membuatnya untuk ini. Untuk apa? Untuk radio. Oke, sekarang saya pindah lagi. Saya masuk ke dashboard lagi ya. Tunggu dulu, kita tunggu.
Mana ini? Kita masuk ke yang pakai transistor ya. Hybrid dengan transistor ini. Jadi saklarnya saya ganti. Namun tetap saya tambahin saklar. Digunakan untuk men-switch ya. Kalau saklar yang 4 tadi, Anda tadi kan tanyain, Pak, kalau pakai saklarnya 6 atau 5 atau 7, apakah boleh? Ya boleh saja, tergantung di mana posisi saklar. Nah, ini sekarang saklarnya ada 6. Saya tunjukin, jadi transistor sebagai saklar, terus yang 2 saklar benar-benar saklar mekanik. Ini adalah saklar mekanik ya, ini kalau kelihatan, sudah kelihatan ya. Ini saklar mekanik ya. Ini saklar geser. Ini juga saklar. 4 ini dipandang saklar elektronik transistor. Ini N itu NPN, transistor NPN. Oke. Sekarang saya simulasikan. Nah, ini motor ini berputar ke kanan. Oke. Karena kenapa? Karena basisnya ini saya kasih positif. Ya. Basisnya ini saya kasih positif. Ya. Basisnya jalur hijau. Jalur hijau itu apa sih? Jalur yang di atas. Yang ini, yang berlawanan. Ini kan kemarin, tadi kan saya tunjukin pasangan ya. Yang kiri atas dengan kanan bawah pasangannya. Jadi ini satu pasang ya. Satu paket gitu loh. Kalau ini nyala. Terus ini mati. Gitu. Ya ini nyala, ini nyala, ini nyambungin ke sini. Ke ini ya. Nah itu. Oke. Ini dinegatifkan. Yang jalur ini. NPN itu kalau dinegatifkan dia akan mati. Dia tidak ada arus. Jadi di sini ini emitor dengan kolektor. Jadi dari sini ke sini tidak out. Ini ya, motor ini dari mana? Dia dapat tegangan, dapat arus listrik. Dia dari sini. Dari sini ke sini. Terus baru mengalir ke sini merah ini. Kenapa kok dia bisa ke sini? Karena ini di-on kan basisnya. Basis ini on kan, gitu loh. Ini base, nah, ini base ini, basis. Nah, itu tulisannya begitu. Ini kalau kurang dekat, saya perdekat. Ini base, nah, base ini adalah emitor, ini adalah kolektor, ya. Gitu. Yang tengah itu base. Kalau basisnya saya kenain positif, NPN itu kalau basisnya kena positif, transistornya hidup. Artinya kolektor sama emitor itu nyambung. Karena dia nyambung, maka listrik itu bisa dari kolektor ke emitor ke sini. Cek gini. Nah, terus ke sini, terus ini kan tadi dinyalakan nih sama satu paket ya, hijau ini. Maka tak kasih kabel hijau ini satu paket, maka dia nyambung ke sini, terus ke sini. Ini kan hanya untuk numpang aja, numpang ke sini, ke sini. Ini mati, yang ini sama ini mati. Oke, sekarang saya nyalakan ini. Nyalakan. Saya switch-nya saya pindah. Cek, mati ya, mas konslet ya. Ini konslet. Sekarang ini satu paket ya. Ini kalau saya kena positif, ini juga harus dikenakan negatif, ya. Yang birunya, yang hijaunya. Nah, sekarang ini berputar ke sini, ya. Oke. Yang hijau atas ini saya matikan, tapi saya nyalakan yang hijau bawah, gitu loh, ya. Yang hijau bawah. Yang hijau atas saya matikan, tapi ganti biru atas. Ini biru atas. Ini kan kena biru nih, merah kena biru. Tegangan positif kena biru. Ini ke sini biru atas ya. Biru atas ini biru ini kanan ya ini. Terus ini sama ini nyambung. Nah ini dari sini ke sini nyambung. Ini kan dari sini ya, merah ini sini, terus ke sini. Ke sini nyambung ke sini. Nah, ini nyambung terus ke sini. Ke sini,
diantar ke sini. Kenapa diantar ke sini? Karena ini dinyalakan. Ini nyala. Gitu loh. Ini nyala sementara ini mati. Yang ini mati. Biru ini mati. Kau tahu dari mana? Karena ini saklarnya geser ke sini. Kalau kasar nggak geser ke sini maka hitam dan hijau. Kalau ini nggak geser ke sini merah dan biru nyambung. Paham ya? Seperti itu. Gitu. Agak jelimet ya. Kalau yang belum biasa main elektronik ya mungkin agak bingung ya mungkin ya. Tapi kalau udah biasa main logika ini enggak, biasa aja. Oke? Jadi kira-kira itu adalah simulasinya. Mana tadi? Oke. Ya, ini simulasinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang dengan transistor. Jadi saklarnya itu masih 6 ya. Tadi tanyain Pak, kalau saklarnya 6 gimana? Tadi ada 6. Ada 6 tapi dengan catatan yang 4 adalah berupa transistor, yang 2 adalah saklar mekanik. Mekanik. Yang 4 adalah saklar elektronik. Saklar elektronik itu tidak akan bunyi ceklek, itu enggak bunyi. Enggak ada bunyi-bunyian. Jadi kalau dia ceklek on off itu tidak gaduh. Ya. Tidak berisik. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang transistor ya tapi teknologi bang, transistor ini butuh kabel yang cukup ruwet, ya kan? Butuh kabel yang cukup ruwet, bisa Anda lihat rangkaiannya tadi ini, ya. Akhirnya orang butuh instan, ya. Dan ini pun baru menggerakkan satu motor, oke. Sekarang ada metode yang lebih instan lagi dengan satu komponen bisa menggerakkan 2 motor, ya, 2 motor. Jadi ininya ini rangkaiannya ini dibuat 2 kali tapi diperkecil, gila kan? Dibuat 2 kali sehingga bisa menggerakkan 2 motor. Jadi hybridnya itu ada 2. Ini hybridnya kan 1 nih. Hybrid itu kan hanya melayani 1 motor kan. Ini hybrid ini kan bentuknya seperti huruf H ya. 2 transistor dengan 1 motor ini loh. Bentuknya kan dipandang seperti huruf H. Nah ini hanya melayani 1 motor. Sekarang bagaimana kalau 2 hybrid ini dijadikan 1 kemasan dalam IC. Ini. IC L293D motor driver. Gitu. Ya. Dalamnya apa? Nah, ini sudah ada fungsinya. Ini oke, IC nomornya dipandang dari atas ini selalu sama. Jadi 1 itu berlawanan arah jarum jam. Ini ada tanda coak ya. Tanda coak ini menandakan salah satu ujung. Lalu dipandang dari atas. Kalau enggak tanda coak ini ada tanda bintik di sini. Ya, tanda bintik itu berarti nomor 1. Nomor 1, 2, 3 berlawanan arah jarum jam. Sampai 16. Bagaimana kalau kakinya lebih dari 16? Ya sama aja gitu. Tapi nanti kalau kemasannya lain lagi ada petunjuknya nanti ya. Ini kebetulan kemasannya apa sih namanya saya enggak ini ya. Ada macam-macam kemasan IC ya. Gitu. Ini berarti bentuknya seperti kelabang ya. Apa hewan kelabang. Ini kakinya, ini hewannya, badannya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, bagaimana cara membangunnya? Ini saya sudah lihat contoh. Dua motor. Ini motor ya. Ini 2 motor. Ini tadi transistor tadi saklar mekaniknya tadi. Ya. Saklar mekaniknya kan 2 motor sama 2 saklar mekanik. 4 saklar elektroniknya di dalam sini. Ya. Sudah di dalam sini. Gitu loh. Terus ini ada 4. Jadi ini berarti ada 8 saklar elektronik. 1 ini dilayani oleh 4. Ya, betul kan? Berarti kalau 2 hybrid pasti dilayani oleh 8 transistor.
tes, 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 tes. Masuk Pak, masuk Pak. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam Halo, ya Pak. Pak. Kenalin, Pak. Tes, Waalaikumsalam, masuk, Pak. tes, Masuk, Pak. Ya, Pak, masuk, Pak. Pak, dengar Pak. Coba tes, Masuk, Pak. tes, tes, Masuk, Pak. tes, tes. Hadir, Pak. Masuk, Pak. Terdengar, Pak. Tes, Sudah masuk, Pak. bisa masuk. Masuk, Pak. Masuk. Terdengar, Pak, suaranya, Pak. sudah terdengar Pak. Kok nggak dengar suara ya? Tes, tes, Ya, Pak. Terdengar Pak. ada yang, coba ada yang ngomong nggak? Ada bisa ngomong nggak? Ada Apa Pak ngomong? Ibu ngomong, Pak. Ini sedang bicara, Pak. Halo Pak. Tes, Halo Pak. Kayaknya koneksi Bapak nggak masuk. didesain lagi, coba, Pak. Ya Pak. Masuk lagi. Halo Pak. Bentar, saya keluar dulu. Saya ulang lagi koneksinya.
Tes, 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 tes. Ya, Suara saya Pak. masuk. Masuk, Pak. Tes, Masuk, Pak. Masuk. tes, 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 Ya, Pak. tes, Ya, Pak. Ada suaranya, Pak. tes, tes. Halo, Pak. Udah masuk, Pak. Apakah suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke. Ya, saya masih belum bisa karena ada pernyataan sudah masuk ya. Jadi nanti kalau tanya apa-apa via chatting aja. Sementara. Saya nggak tahu ini koneksinya di mana. Masalahnya masih masuk. Kalau suara saya nggak masuk, silahkan di ini. Ngomong di chatting aja. Bentar. Ini jadi lambat masih saya nih. Oke, saya share ke hybrid ya. Di sini koneksinya lagi lambat.
Tes, tes. Ada bisa dengar suara saya? Ya Pak, bisa Pak. Ada, Pak. Oke, bentar. Kita masuk ke materi dulu. Ini karena saya restart. Oh, tadi kan ke restart, mati terus ini ternyata enggak, ini harus di restart. Bentar. Teknologi IoT masih apa tadi? Pertemuan 3 ya. Presentasi hari ketiga. Yang mana? Google itu. Oke, kita tingkatnya belum. Oke. Langsung saya ini aja. Up. Oke. Kita matikan video saya. Oke. Kita masuk ke IC sekarang ya. Saya tunjukkan ke Tinkercad ya untuk IC, menggunakan IC. Tapi sampai di sini IC. Nah, ini adalah IC ya. Nah, ini kan ikuti yang ada saja. Ini menggunakan dua tombol, dua saklar. Dua saklar ini untuk mengendalikan, yang saklar ini mengendalikan, saya lupa yang mana ya, yang ini kalau nggak salah putaran satu, yang ini untuk mengendalikan putaran yang ini, gitu ya. Ini adalah untuk memantau ini apa kemarin? Oh, tegangan ya. Adakah tegangan di sini? Ya, ini gini. Ini kalau dilihat ini ya di sini, ya, bentar. Kalau dilihat di sini, nah, ini kalau dilihat di sini, ini ada pakai 5 volt ya, kelihatan ya, pakai 5 volt, ini 12 volt. Berarti dia pakai dua sumber tegangan, betul ya? Betul. Dua sumber tegangan ini adalah untuk mengendalikan ini, yang ini untuk mengendalikan ini, gitu, ya. Namun saya sengaja di dalam Tinkercad ini, oke, saya masuk ke Tinkercad ya. Bentar, saya pindah dulu. Nah, ini di Tinkercad ini, ya, di Tinkercad ini ada dua saklar juga. Yang ini adalah untuk ke sini ya, kalau nggak salah, lupa ya. Yang ini adalah untuk ke, yang ini jalur hijau untuk ke sini, yang ini jalur biru untuk ke sini. Jadi saklar ini untuk mengendalikan motor biru, ini motor hijau ya. Ini saya kasih warna ya, hijau sama biru. Ya, saya kasih warna hijau sama biru. Ya, ini untuk mengendalikan motor hijau, ini motor biru. Nah, ini saklarnya juga kelihatan kabelnya ya. Kabel ini kabel hijau, ini kabel biru. Nah, terus yang ini tapi dua tegangan ya, 12 volt sama 5 volt. Yang 12 volt ini disediakan langsung dari sini 12 volt. Ya, disuplai langsung ke sini 12 volt. Nah, 5 volt ini saya menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Ini sengaja ya, supaya menunjukkan kepada kalian ini loh fungsinya rangkaian pembagi tegangan. Jadi dengan dua tahanan ini, tegangan 12 volt ini jadi 5 volt. Dari mana? Ini saya buat nah, ini 22 ohm ya. Yang ini adalah 15 ohm. Coba 15 ini 12 ya. 12 volt ya. Ini 12 tambah 22 tambah 15 berapa? 37 ya. 37. 15 dibagi 37 dikalikan 12. Itu nanti sekitar ini 4 komaan mendekati 5. Oke. Ini saya start simulasi. Nah, ini. Jadi tegangan di sini, ini adalah tegangan yang ini ya. Ini diukur terhadap tegangan ini. Ground ya. Ini 4, sekian volt. Nah, ini motornya arahnya ke sana. Oke, motor hijau. Ya. Motor biru arahnya ke kanan. Ini ke kiri, arahnya ke kanan. Sekarang saya mau balik putarnya motor biru. Ini bisa dari sini. Select.
Berarti kan motor biru ini sekarang berhenti, saya berhenti ini. Nah, motor biru. Oke. Paham ya? Ini tegangan, ini untuk mensuplai 5 volt. Memang nggak sampai 5 volt di sini, tapi nggak apa-apa, ini bukan tidak sedikit. Ya. Jadi saya tunjukkan bahwa dengan rangkaian pembagi tegangan ini bisa menurunkan tegangan ini dari 12 volt ke 5 volt. Ya. Nah, 5 volt ini digunakan untuk mensuplai ini. Ya, karena IC ini butuh 5 volt. Nah, terus pengendalinya ini juga pakai 5 volt. Ya. Pengendalinya ini, dua saklar ini pakai 5 volt. Ke hijau, ini juga 12 volt, bukan 5 volt. Ini 12 volt. Jadi yang kuning ini mengalir ke sini. Jadi ini sebenarnya 12 volt. Oke, karena kalau buktikan, saya coba pakai pasang ini ya. Pasang multimeter. Ya. Saya pasang multimeter, saya tunjukkan ke kalian. Benarkah dia 12 volt gitu. Salah satu motor ya. Ini jalur hijau. Nah, ini ya. Terus ini adalah jalur merah. Ya. Apakah ini 12 volt? Ini untuk motor yang ini. Ya. Ini adalah voltmeter, oke. Sekarang start. Nah, 12 volt kan? Dia 11, jadi sebenarnya yang kuning ini larinya ke sini. Juga lari ke sini. Oke, kalau nggak percaya saya tambahkan lagi satu lagi. Ya. Gitu. Oke. Sebentar. Saya kasih warna biru ya, sebagai perjanjian supaya konsisten bahwa ini adalah motor biru. Ini kaki hitam, saya kena kaki hitam, kaki merah, saya kena kaki merah untuk voltmeternya. Kasih warna biru ya. Harusnya merah hitam, tapi supaya ini kelihatan bahwa ini adalah pihak biru, maka saya akan nyalakan di sini. Nah, sama ya, 11,3. Kok bisa turun 11,3 ya? Karena dia kemakan di dalam sini tegangannya, nggak masalah. Tapi artinya menunjukkan bahwa itu bukan 5 volt. Artinya motor ini tidak ditenagai dengan 5 volt, tapi dengan 12 volt. Yang 5 volt itu adalah untuk pengendali. Nah, pengendalinya ini nanti menggunakan microcontroller Arduino, itu 5 volt. Gitu. Paham ya? Oke, ini saya tunjukkan. Sekarang saya mau balik lagi, misalnya yang atas ini mau saya balik, ini motor hijau, berarti saya nggak nyaklar ini. Saya ke sini, sekarang berhenti motor hijau, terus saya pasang ke sini, berputar kembali. Tegangannya jadi negatif karena arusnya ke sini terus menuju ke sini. Tegangannya negatif karena putarannya terbalik. Ya. Putarannya terbalik. Paham? Putarannya terbalik, tegangannya negatif. Baru putarannya maju, tegangannya positif. Nah, karena kalau ini saya mau balik juga, ya negatif juga. Motor biru. Nah, kembali negatif. Oke. Oke. Kita stop lagi simulasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ayo silakan, ada pertanyaan. Mumpung belum putus, kita putus lagi. Mumpung belum putus, yang mau nanya silakan. Saya mau lanjut sih gampang. Tapi yang penting kalian ada yang mau tanyakan gitu. Kok bisa begitu Pak? Silakan. Atau mau berupa pertanyaannya di via chatting nggak? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oke. Tadi dari simulasi yang sudah dilakukan kan itu berdasar menggunakan IC tadi ya Pak. Nah, tapi sebelum arus IC itu tadi dikontrol oleh switch yang tadi kita pakai itu yang 4 switch tadi Pak. Nah, lantas ketika kita pakai switch, maksudnya kenapa kita pakai IC sementara kita juga pakai switch itu tadi Pak untuk kontrolnya? Berarti IC ini untuk gate aja atau gimana ya Pak? IC itu digunakan gini loh. Motor itu
motor itu kan harus ditenagai 12 volt. Oke? Iya, Pak. Ya kan? Nah, terus Arduino itu 5 volt. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya mengendalikan motor yang 12 volt dari perangkat yang 5 volt? Ini loh, ceritanya. IC itu untuk menjembatani itu. Gitu. Oh, Paham ya? paham, Pak. Berarti dia Kalau Arduino untuk menjembatani. Gitu. Jadi kayak seolah-olah penguat tegangan. Sebenarnya bukan penguat sebenarnya. Dia apa ya? Informasinya diteruskan ke motor. Motor kamu nyala gitu loh. Terus motornya nyala tapi dengan tegangan yang berbeda gitu loh. Paham ya? Jadi seolah-olah penguat. Ngerti? paham, Pak. Ya, kayak contohnya gini. Orang ajan pakai toa. Ya. Orang ajan pakai toa. Ajan. Anggaplah orang itu entah cacat atau apa, dia nggak bisa teriak. Ya kan? Dia pakai mikrofon. Mikrofon tadi kalau diiniin arus, dapat 1 volt aja nggak ada. Gitu. Sekarang bagaimana orang itu ajan pakai toa bisa didengerin satu kelurahan katakanlah. Apakah orang itu suaranya diperkuat? Sebenarnya tidak. Toa itu ditenagai oleh arus atau tegangan yang jauh di atas tegangan yang dihasilkan oleh mikrofon, gitu loh. Ngerti? Jadi sebenarnya itu bukan penguat. Jadi apa ya, sinyal yang di mikrofon itu dibentuk ulang tapi dengan tegangan yang berbeda. Sehingga suara orang itu akan dihasilkan pada tegangan yang berbeda. Gitu. Makanya dia teriak. Gitu. Semakin diperbesar volumenya, maka tegangan yang dikeluarkan oleh si ini juga semakin besar, semakin dibuka. Gitu. Paham? Jadi kenapa kok pakai ini, masih pakai saklar gitu, switch gitu. Ya karena switchnya itu kan nanti kan terhubung ke microcontroller. Microcontrollernya pakai 5 volt. Gitu loh. Kita pakai 5 volt. Ya kalau ini mau saya nggak pakai switch, mau pakai switch biasa, pakai 4 switch tadi, misalnya nggak bisa pakai IC, pakai 4 saklar tadi yang bisa ditemukan pertama kali sebelum transistor, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kan tidak bisa dikendalikan dengan microcontroller kalau itu. Saklar umum gitu. Jadi ini tidak sederhana seperti menyalakan lampu PLN di rumah. Kalau lampu PLN kan saklar lampunya tetap pakai 220 juga kan. Gitu. Sekarang bagaimana menyalakan lampu PLN dengan saklar yang tegangannya jauh lebih kecil gitu loh. Yang di saklarnya itu. Nah ini menggunakan bridge tadi gitu. Oke. Jadi konsepnya seperti ampli. Ya bukan ampli, memang sama nanti. Sama ampli, hampir sama, cuman beda agak beda kalau ini istilahnya transistornya dalam keadaan saturasi. Saturasi itu jenuh. Benar-benar masuk ke elektrik ya. Bahasan listrik, teori listrik gitu. Nah, itu menariknya listrik gitu. Makanya kenapa waktu saya SD itu sangat tertarik dengan ini gitu. Barang ini nggak kelihatan kok gitu. Tapi keluarnya kecil, masuknya kecil, keluarnya kecil. Saya kasih sinyal ya, sinyal radio kristal itu cuma berapa sih milivolt, mikrovolt. Milivolt itu 1/1000 volt. Mikrovolt itu 1/1000 volt. Ya. Itu saya dulu mainan. Sinyalnya cuma mikrovolt atau milivolt, tapi keluarnya 9 volt. Pakai baterai kotak. Saya dulu. Stadionnya kedenger. Gitu. Kan menarik gitu. Mau saya perkuat lagi, transistornya saya tambahin lagi. Hasilnya saya tambahin final gitu. Makin gede. Nah, itu dulu yang membuat saya tertarik elektronika. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini sebenarnya bukan penguat ya. Kalau istilahnya penguat, tapi aktualnya sebenarnya menurut saya bukan penguat. Jadi bukan terus diperkuat, itu bukan. Nilai informasinya sama, tapi dibuat ulang di sisi yang tinggi gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lainnya?
Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Bentar. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ke presentasi dulu ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke sedikit teori lagi. Ini sayang ya, yang ini saya tidak bisa menunjukkan banyak ke tim terkait karena sarananya nggak ada di tim terkait. Ya. Sekarang saya menunjukkan TWM. TWM itu adalah pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Nah, sekarang saya tunjukkan satu gelombang. Satu gelombang itu ada apa sih? Atau satu periode gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ya. Ini kalau di fisika itu ada satu bukit, satu lembah itu adalah satu lambda. Ini. Satu bukit dan satu lembah. Ini disebut satu periode. Ya. Satu lembah itu adalah setengah lambda, satu bukit itu setengah lambda. Oke. Ini kalau gelombang sinus. Bagaimana kalau gelombang dia bukan sinus? Sama saja. Tetap sama. Gitu. Ini satu bukit, satu lembah. Ya. Walaupun bentuknya dia kotak. Ini namanya gelombang kotak. Ya. Jadi tetap sama. Nah, antara bukit dengan dinding lembah yang sini ya. Lembah menuju ke bukit lagi, bukit baru. Bukit yang ini punya gelombang tetangga. Jadi satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Ini perjanjiannya gitu. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Ya. Satu lembah itu adalah setengah gelombang. Gitu. Nah, jadi periode itu atau durasi time itu adalah periode. Ini duration time ini sama aja dengan ini. Periode dari sini ke sini. Ya, ini periode. Ini adalah periode. Oke. Duration time ini biasanya ditetapkan, bukan tetap ditetapkan. Ya. Nah, sekarang masalahnya bukitnya ini, lebar bukit karena dia bukan berbentuk sinus, berbentuk kotak ya. Lebar bukitnya ini dimainin, dibuat lebar, dibuat kecil gitu. Kapan dia lebar, kapan dia kecil bukitnya. Atau ibaratnya kapan on-nya lama, ini kan on nih. Kalau ini on, ini kalau ini off. Ini kan 0 volt, ini kan tegangan ya, voltage ya. 0 ini 1 misalnya, ini tegangannya tinggi. Kapan dia on, kapan dia off. Jadi kalau dia lama, maka on-nya dibuat lama, off-nya dibuat sebentar. Tapi tetap dari on ke off ini, on ke ini, waktu dari sini ke sini, ini kan waktu ini. Harus tetap. Artinya apa? Nah ini, kalau saya buat 25%, maka lembahnya ini harus lebih besar. Ya kan? Jadi 25%, maka ini adalah 75%. Sehingga totalnya adalah satu periode atau 100 ya misalnya. Jika 100 milisecond, 100 milidetik, maka ini 25 milisecond dan 75 milisecond. Gitu. Enggak boleh itu 25 terus ini tetap 100 gitu, enggak. Jadi nanti lebar keseluruhan itu berbeda. Ini lebar keseluruhan tetap. Ya. Nah, ini kalau 50% berarti 50-50. Lembahnya 50% lamanya, on-nya 50% lamanya, off-nya 50% lamanya. Gitu. Ya. Nah, ini satu periode, satu T. Nah, ini kalau 75% juga gitu, 75% ini jadi 25%. Ya kan? Duty cycle itu lamanya on. Ya. Persen lamanya fase on. Atau fase bukit terhadap periode. Terhadap keseluruhan periode. Waktu periode. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ada pertanyaan? Paham kan? Duty cycle itu adalah duty on. Duty cycle atau siklus duty itu duty on. Kenapa kok yang dipandang duty on? Ya karena kita menghidupkan alat. Jadi alat itu dihidupkan, hidupkan, matiin gitu loh. Ceklek, kayak anak kecil dimainin saklarnya itu loh. Di on off kan gitu. Tapi di sini diatur. On-nya berapa lama, off-nya berapa lama. Kalau misalnya totalnya 100 detik umpamanya ya, 100 detik, jadi on-nya 50 detik, off-nya 50 detik. Gitu. Jadi kalau 50%. Kalau 25% ya, on-nya 25 detik, off-nya 75 detik. Kan gitu. Tapi biasanya ini tidak sampai ukuran detik, milisecond atau microsecond. Ya. Periodenya itu milisecond atau microsecond. Bukan satuan detik. Oke. Nah, informasinya itu apa? Informasinya itu adalah lebarnya on ini. Ya.
yang dijadikan informasi. Kalau on-nya itu makin lebar atau duty cycle-nya makin gede, maka motor itu akan berputar semakin cepat. Ya, itu kalau pakai PWM. Jadi kenapa kok pakai PWM? Karena di sini adalah prinsipnya adalah bagaimana mengendalikan motor dengan power yang kecil. Kalau Anda memperbesar tegangan, ya, dikecilin tegangan, maka powernya itu dimainin. Kalau ini tidak, powernya itu tetap, tegangannya tetap, on-nya tetap, tapi lamanya yang dimainin. Gitu loh. Paham ya? Supaya memperkecil rugi-rugi tegangan, apa rugi-rugi daya. Oke, konsepnya seperti itu. Oke, ini motor servo ya. Nah, kalau ini motor servo ini PWM motor servo ini tidak digunakan untuk mengendalikan motor, tapi menginformasikan arah putar. Ini kalau dia ke atas, ini 90 derajat ya, ke arah sini ya, ini normal ya, diam begini, maka ini 1,5 milisecond periodenya. Nah, duty on-nya 1,5 milisecond, tapi periodenya ditetapkan 20 milisecond. Ya, 20 milisecond. Berarti frekuensinya adalah 50 kHz. Kok tahu 50 kHz dari mana? Ya, ini 1/20. 1/20 milisecond itu adalah 50 kHz. Ya, frekuensinya. Frekuensi itu berapa banyak gelombang ini kan satu gelombang nih. Satu gelombang walaupun tidak 50-50 ya. On-nya sebentar, off-nya lama, on-nya sebentar, off-nya lama. Ini satu gelombang ini kalau 50 kHz berarti dalam satu detik ada 50 gelombang. 50.000 gelombang ini kilo ya. Dalam satu detik ada 50.000 gelombang walaupun gelombangnya ini tidak seperti gelombang yang ini. Jangan berpikir seperti ini kali ini 50-50 ya. Ini sama ini lebarnya sama. Ya. Ini sama ini lebarnya sama, tapi di dalam PWM itu tidak 50-50. Gitu. Nah, ini. Kalau dia 1,5 milisecond, maka di sini. Kalau diberi 2 milisecond, begini, ya, ini dilebarin dikit. Lebarinnya cuma dikit banget kan. Ini, lebarinnya cuma dikit. Motor itu akan bergerak ke sini. Kalau dilebarin ke sini, 1 milisecond dikurangi ya, dengan ini. Maka motor itu dari sini dia bergerak ke sini. Gitu. Nah, sekarang sekali lagi duty second adalah lamanya waktu on. Gitu ya, lamanya 1 on. Ini 1/20 kali 100%. Ini 1/20. Dari mana 1/20 ini? Ini kalau 1 milisecond berarti kan 1/20. Ya. Kali 100% berarti duty cycle-nya ini 5%. Ini 5%. Kalau yang ini duty cycle-nya ya 10%. Gitu. Ya. Kalau ini berapa? 7,5 ya, 7,5% ya. Maksudnya. Iya toh? Antara ini sama ini ya. Ini sama ini kan berarti antara 5 sama 10 kan berarti 7,5. Ya. 7,5%. Ya. Seperti itu. Jadi ini PWM ini bisa digunakan untuk mengirim informasi ke motor servo ini. Motor servo kamu bergerak dong ke kanan gitu. Nah, berarti dikasih sinyal ini. Motornya akan tahu, oh dikasih sinyal ini berarti saya harus bergerak. Dikasih sinyal ini 2 milisecond berarti saya harus bergerak ke kanan. Ya, ini kode untuk si pengendali motor ini. Ini motor ini tidak hanya motor, ada rangkaian elektronika yang membaca ini kode ini. Ya, ini adalah kode. Dan ini dipakai di pesawat remote control. Ya. Di pesawat remote control. Jadi kalau Anda beli rangkaian pesawat remote control atau kitnya, itu dia bekerjanya seperti ini. Oke. Ini motor servo ini bukan untuk muter, bukan, tapi untuk mengendalikan sayap. Biasanya. Sayap, ekor gitu. Jadi bukan muter, ini bukan. Tapi dia hanya krek-krek gitu aja. Kayak digunakan untuk solenoid gitu ya, mengendalikan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan PWM? Silakan. Kita bisa lanjutkan.
ini saya IoT tidak terlalu banyak membahas IoT ya. Membuat IoT itu gampang. Tapi yang penting Anda harus paham dulu alat yang mau Anda libatkan. Jadi ini saya tidak. Sebenarnya kalau IoT itu saya juga agak susah ya. Ngajarin IoT itu ngajarin apa? Aplikasinya 1001. Ada 1001 aplikasi. Terserah. Mau misalnya, kalau saya cuma ngajarin, oh coba dibuat alat begini, kasih pakan ikan otomatis misalnya. Untuk alat kasih pakan ikan otomatis, dikasih contoh Anda buat ya gampang gitu. Tapi apakah itu tujuannya? Kan bukan. Jadi tujuannya adalah Anda harus paham dulu perangkat-perangkat elektronik yang akan terlibat di dalam ini, yang biasa dilibatkan. Nah itu yang penting. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Makin jelimet kah? Makin mudah? Atau makin jelas? Atau makin bingung? Mana? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang saya masuk ke BLDC. BLDC disebut sebagai brushless DC controller atau DC motor. Nah, motor BLDC ini biasa kalau di pesawat aeromodeling ini, saya perkenalkan perangkat aeromodeling. Mungkin Anda akan protes, lupa kita kan IoT, bukan belajar membuat pesawat. Memang bukan, tapi BLDC ini sekarang perangkat BLDC ini sudah biasa dipakai untuk di IoT lainnya gitu. Ini BLDC ini keunggulannya apa? Motor ini bisa kencang, putarannya kencang sekali karena motor BLDC ini biasa digunakan untuk mesin pesawat, penggerak baling-baling, untuk memberi daya dorong pesawat. Jadi ini kencang sekali mesinnya. Nah sekarang seperti apa sih BLDC ini motornya gitu? Kok dia bisa berputar sangat cepat gitu? BLDC ini berbeda dengan motor tadi yang saya tunjukkan tadi. Ya, kalau tadi itu motor DC murni, ya. Yang sebelum ini ya, bukan PWM ya, bukan motor PWM bukan servo, bukan yang sebelumnya, yang ini, yang pakai hybrid ini. Nah ini motor DC murni, ya. Ini motor DC murni. Ini adalah motor yang biasa dipakai di Tamiya, mobil-mobilan Tamiya. Tamiya, mobil-mobilan murah lah, bilangnya kendaraan murah. Tamiya itu tidak termasuk saya nilai termasuk murah secara elektronik ya. Walaupun Tamiya itu mahal. Biasanya yang mahal itu hanya berupa sasis sama ini aja sirkuitnya. Ini biasa digunakan di Tamiya. Tapi kalau ini digunakan di pesawat, jelas nggak akan kuat. Gitu. Walaupun Tamiya itu udah kenceng, tapi pesawat itu menuntut ini lebih kencang lagi putarannya daripada motor Tamiya. Oke. Nah sekarang ini BLDC. BLDC adalah motor AC 3 fasa. Nah, dia bukan motor DC. Ya, di sini sebutnya motor DC. Ini bukan motor DC. Jujur aja, kita awalnya belajar motor BLDC ini bingung. Apa sih BLDC ini? Gitu. Setelah saya amatin, ternyata itu adalah motor 3 fasa AC. Kalau motor 3 fasa AC itu sudah biasa ada. Adanya di mana? Dinamo ampere mobil. Itu salah satunya motor 3 fasa. Mobil apapun mau pakai injeksi atau pakai karburator, mobil ya, bukan sepeda motor. Itu adalah motor 3 fasa dinamo ampernya. Nah, ini memerlukan rangkaian driver atau pengubah arus DC menjadi AC 3 fasa yang disebut ESC. Jadi karena rangkaian kita itu adalah rangkaian DC, ya, sementara motornya ini adalah AC 3 fasa, maka harus ada rangkaian penerjemah. Ya kan, kayak tadi hybrid tadi itu adalah rangkaian penerjemah ke motor karena motornya itu 12 volt gitu. Sementara kita bermainnya di 5 volt ya. Nah makanya disebut ada perlu rangkaian driver. Nah ini disebut ESC. ESC disebut electronic speed control. Jadi ESC ini mengubah arus DC
menjadi AC 3 fasa. Nah, ESC ini memerlukan masukan berupa perintah, ya, masukan perintah berupa PWM. Jadi ESC ini membaca PWM lalu mempercepat motor. Jadi digas gitu loh. Pesawatnya itu harus digas. Gitu. Ya, digas. Sehingga pesawat itu akan bisa ditambah kecepatan atau dikurangi kecepatannya. Ya. Ini. Oke, bentar. Oke. Nah, ya, jadi perlu rangkaian penerjemah itu ESC. Nah, ini adalah motornya ya. Ini kita nggak bahas ESC. ESC itu rumit rangkaiannya. ESC itu rumit, tapi nanti yang penting Anda harus tahu bagaimana cara memberi informasi ke ESC supaya ESC ini bisa menerjemahkan ke motor. Tapi kita nggak perlu tahu dalamnya ESC. ESC itu sudah banyak yang jual. Tapi kalau kalian mau bikin ya nggak masalah. Gitu. Ya, nggak masalah. Nah, ini adalah motor 3 fasa. Motor 3 fasa ini gulungan motornya. Gulungan motor itu bentuk fisiknya secara diagram ya. Nah, ya, ini secara diagram, ini bentuk fisik motornya. Ini gulungan motornya secara diagram, ini ada 3 fasa. Berselisih 120 derajat. Ya. Kok tahu 120 derajat dari mana? 360 derajat. Putaran motor itu 360 toh. Dibagi 3. Ya. Katanya 3 fasa kan. Jadi di setiap motor, setiap gulungan ini memutar motor 120 derajat. Jadi 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat, akhirnya 360 derajat. Jadi cara kerjanya begitu. Ceklak gitu. 360 derajat. Ya. Nah, ini. Yang gulungan tengah ini, disebut sebagai netral. Ini netral. Yang tengah ini. Jadi U2, V2, W2 ini adalah netral. Ini gulungan netral. Ya, ini lambangnya. Lalu U1, V1, W1, U1, V1, W1 ini berhubungan dengan L1, L2, L3 kakinya. Nah, di sini berhubungan sama kabel red, yellow, dan black. Ya, ini. Ya. Parannya aja. Kenapa kok ini bagus? Karena di sini ini kan putarannya tinggi nih. Asnya ini putarannya tinggi. Di sini ini diminimalkan ada bras. Bras itu sikat ya. Sikat itu kayak gesek gini ada arang terus itu bagian yang mutar. Kalau kita pakai motornya Tamiya yang tadi, model Tamiya, itu kalau Anda buka atau yang pernah bongkar motor Tamiya, di situ akan ada namanya cincin belah atau komutator, bentuknya seperti begini ya. Oke, saya stop dulu. Saya bisa mengendalikan tangan saya, kelihatan memastikan di kamera ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Terus ini ada sikat ya. Sikat, perhatikan saya ya, di sini bisa dipin ya. Nah, ini bisa tek gitu. Yang di antara ini adalah areng ya, isolator. Yang tangan saya ini isolator, di tengahnya itu adalah bongkaran. Jadi tek. Akhirnya apa? Sikat ini kena enggak, akhirnya akan tergerus, ya kan? Kayak diparut gitu loh. Nah, ini berasnya ini cepat habis. Kan putarannya kencang. Ini yang bagian yang muter. Ini bagian yang muter, ini bagian yang berhenti. Jadi modelnya begini, kerak gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini putarannya tinggi, jelas ini akan mungkin dalam hitungan menit sudah habis. Oke, hitungan menit sudah habis. Nah, sekarang caranya supaya nggak habis, cara pin out. Oke, bagaimana caranya nggak habis? Caranya nggak habis itu ya tadi cincinnya tadi tidak pakai sambungan, dia harus mulus.
Ya kalau sambungan kan seperti ini tadi nih. Coba ini. Perhatikan ini kebetulan saya ada remason ya, balsem atau apa. Kalau bisa kelihatan di sini. Nah, nah ini balsem. Ini ada bagian yang bergerigi ya. Ini adalah sambungan kalau di motor Tamiya gitu. Jadi kayak diparut kan. Kayak diparut ya. Ya, kayak diparut gitu suaranya krek gitu. Nah, itu biasanya akan mengeluarkan percikan api kecil akhirnya lama-lama arangnya ini habis ya. Nah, ini akhirnya harus diciptakan metode yang cincinnya itu mulus. Nah, caranya gimana? Satu-satunya cara ya berarti harus 3 fasa. Jadi di asnya itu ada 3 cincin untuk fasa pertama, fasa kedua, dan fasa ketiga. Gitu. Jadi satu as ada 3 cincin. Saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini adalah gambarnya AC 3 fasa. Fasa pertama yang hitam ini adalah fasa kedua yang merah, fasa ketiga yang biru. Ya, jadi tingkahnya kan seperti ini. Jadi antara ini dengan ini, ya, nah, ini puncak ke puncak ini berselisih 120 derajat. Gitu loh. Karena ini dihasilkan, ini digunakan dari motor. Kalau dia dinamo, kalau dia penghasil tegangan, maka ini adalah apa? Ini adalah dari fasa pertama dikeluarkan dari kumparan pertama. 3 fasa berarti 3 kumparan ya. Ini yang hitam dari kumparan pertama, yang merah dari kumparan kedua, yang biru dari kumparan ketiga. Gitu. Nah, bagusnya motor 3 fasa ini apa? Anda bisa menggunakan BLDC tadi, motor tadi, digunakan untuk misalnya membuat pembangkit listrik mini. Tapi kalau BLDC itu tadi Anda kasih kipas angin, terus Anda taruh di atap rumah, itu akan keluar tegangan. Lumayan, gitu. Bisa untuk nyalakan LED, jadi pembangkit listrik tenaga angin. Jadi motor 3 fasa itu kalau kita putar pakai tangan saja, itu keluar listrik. Ya, keluar listrik. Sama yang Tamiya itu juga sama. Gitu. Cuman kalau Tamiya itu repotnya apa? Dia nggak bisa diputar kencang. Kalau itu bisa diputar kencang. Gitu. Misalnya Anda ada kebetulan rumahnya dekat sungai atau dekat kali. Kalau nggak percaya coba aja beli motor BLDC, terus ada dekat kali, taruh di kali gitu, maka dia dibiarkan muter, maka keluar tegangan. Anda kan bisa membuat pembangkit listrik tenaga air. Kalau air itu kan powernya lebih gede daripada angin. Kalau angin itu kan ada sepoi-sepoi, tapi kalau sungai kan atau kali tergantung ya. Kalau kalinya cukup gede, saya kira siang malam 24 jam pasti ada airnya gitu ya. Ada air mengalir. Seperti itu. Terus nah, ini contohnya, ini bukan dinamonya yang saya lihat ya, yang saya perkenalkan. 3 fasa ini, AC 3 fasa itu sudah diperkenalkan juga untuk di rumah-rumah mewah. Biasanya saya katakan rumah mewah itu adalah apa? Kalau rumah rakyat biasa, bukan yang ini ya, yang biasanya 5.000 watt atau berapa ya, saya lupa. Ini 3 fasa. Ini ada fasa, bisa perhatikan ya di sini. Nah, ini ada fasa, ini fasa nih, biru, kuning, merah, kuning, biru, terus yang hitam ini adalah netral. Warnanya nggak sama dengan tadi, warnanya nggak standar ya. Ini standar PLN ya. Gitu. Ini kalau di test pen keluar listriknya. Ini test pen keluar listriknya. Kalau yang netral ini yang bagian tengah tadi, tengah ini. Anggaplah ini generator ya. Ini kalau dikasih test pen nggak akan keluar listriknya. Tapi kalau ini dikasih test pen, itu keluar listriknya. Ya. Kalau dia PLN. Ya. Ini L1, L2, L3 kalau dikasih test pen nyala semua. Tapi kalau U2, L2, W2 ini tengahnya ini yang pertemuan di sini atau netral ini kalau dikasih test pen nggak nyala. Ya. Dipegang nggak apa-apa. Oke. Nah, ini juga 3 fasa yang dinamo ampere mobil ya. Ini untuk pengisi aki. Kenapa 3 fasa? Karena ini tegangannya relatif stabil. Pakai kapasitor.
Dari sini ke sini bisa. Ini kan turun terus naik lagi. Ini turun nggak perlu sampai sini, turun ke sini naik lagi. Turun ke sini naik lagi. Jadi aki akan merasakan ini aja nih. Teglek gitu. Nggak dibacanya nggak sampai ke sini. Karena udah sampai ke sini ada disambung dengan kumparan kedua, ya kan, fase kedua. Terus fase kedua turun disambung dengan fase ketiga. Paham ya? Jadi fase pertama turun disambung fase kedua, naik disambung fase ketiga. Setelah fase ketiga balik lagi fase pertama. Gitu. Jadi untuk pengisi aki bagus, ya, bisa continue. Gitu. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke ini, di LDC ini, ke Arduino. Nah, ini adalah baterai lipo, ini tegangannya aslinya ini ya. Sudah tahu tadi ya, saya simulasikan ya, bahwa dia ini seperti tadi misalnya ya, ini adalah misalnya kalau ini dikendalikan dengan 12 volt ya, misalnya 12 volt gitu, 3S ya, misalnya 3S, motornya 3S. 3S berarti 3,7 kali 3. 3,7 kali 3 itu 11,1 kalau kalah ya. 11,1 ya. 11,1. Ini keluarannya tegangannya 11,1 ini. Nah, yang ini adalah PWM, informasi ke ESC. Ini rangkaian ESC ini penerjemah dari ini menjadi 3 fasa gitu. Jadi ini kayak hybridnya gitu loh. Ya, kayak hybridnya tapi hybrid atau driver untuk 3 fasa ESC ini. Ya. Seperti itu. Sehingga ini tetap 5 volt ini, 5 volt. Ini kalau yang ini untuk menghidupkan ini. Ini merah sama hitam. Ini untuk menghidupkan ini ESC. Ya. Ini potensiometer ini untuk menginformasikan ke Arduino Uno. Terus Arduino Uno ini menerjemahkan ke dalam bentuk PWM. Ya, PWM. Nah, PWM ini diterjemahkan lagi untuk diatur fasanya. Di sini. Ya. Oleh ESC. Gitu. Ini cara kerjanya pesawat microcontroller seperti itu. Pesawat air modeling. Ini Arduino ini dari receiver penerima remote control. Kan dari darat ya penerbangnya menerima ini remote controlnya ini, penerimanya di pesawat itu akan mengeluarkan PWM ke ESC di pesawatnya. Ini penerima remote dari pesawat. Ada bagaimana cara membuat remote control pesawat sendiri gitu. Pakai Arduino Uno bisa. Apakah bisa? Sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Gitu. Nah, ini kalau tadi adalah PWM untuk servo ya. Servo ini seperti ini bentuknya ya. Ya, kemarin yang awal sekali sudah saya tunjukkan ya. Nanti mungkin minggu depan akan saya bahas mengenai cara memprogram servo ya. Kalau sekarang kayaknya waktunya nggak mungkin cukup ya. Ini waktunya sudah habis mestinya. Oke. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Ya, seperti ini. Terus ini adalah ini RPM-nya kecil. RPM-nya kecil itu 1 mili. Ini setengah ya, 1,5 mili. 2 milisecond duty cycle ya, 2 milisecond ya, duty cycle itu lamanya on sekali lagi ya. Lamanya on. Tapi kalau periodenya berapa tadi? 20 milisecond standarnya ya. Periode dari sini ke sini. Dari dinding dari gunung, tepi gunung ke tepi lembah yang paling jauh ya. Ini 20 milisecond periodenya. Nah, ini adalah maksimum RPM. Jadi kalau diberikan gini terus, makanya ini akan digenjot. Maksimum RPM itu berapa? Tergantung dari tegangan baterai. Ya. Nanti berikutnya akan saya bahas mengenai PLDC motor khusus. Ya. Ini saya belum bahas mengenai ini. Nah, ini kalau mau membuat controller dalamnya ini, di dalamnya ESC, ini bisa. Ini ada rangkaian dalamannya ESC. Ya. BLDC motor controller ini dalamannya ini. Ini skema, saya kasih skema ya, skemanya ini. Susah loh nyarinya, skemanya ini ESC. Ya, dalamannya. Jadi kalau ESC ini dibongkar, isinya bisa ini. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa buat tiruannya seperti ini. Oke. Demikian presentasi saya. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya tutup.
setelah bertanya nanti kita masuk sesi selfie baru kita. Oke, silakan. Kita kami dulu. Oke, silakan bertanya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Kalau untuk apa pembuatan drone gitu Pak pakai Arduino, skemanya sama kayak yang tadi Pak. Pakai motor PLDC Pak. Terserah mau yang mana. Kalau yang di Tinkercad ya kita kalau pakai BLDC nggak bisa. Oh enggak, kalau mau buat program pakai Arduino, kita langsung beli ESC aja nggak masalah. Jadi pakai yang ini, yang pakai ada ESC-nya tadi aja. Jadi nggak usah membuat ESC sendiri gitu. Nggak perlu. Oh, langsung pakai. Merealisasikan ini aja, yang ini aja sudah cukup. Gitu. Ini. Jadi ESC-nya beli. Anda beli ini aja. Ini perangkat air modeling. Bisa dibeli toko-toko air modeling. Ini ESC, baterai lipo, sama BLDC. Gitu. Misalkan, Pak, ini kok pakai air modeling untuk apa? Jadi motor BLDC misalnya Anda mau membutuhkan misalkan pendingin bak air untuk apa? Tanaman apa? Hidroponik. Hidroponik itu kan airnya nggak boleh panas. Ya, nah ini Anda kasih kipas, nanti dikasih pendingin gitu. Oh, boleh saja, bisa. Gitu. Pakai BLDC terus dikendalikan pakai ESC, tapi ya jangan digenjot maksimum. Kalau maksimum itu terbang ntar. Ya, ini digenjot maksimum apalagi kalau liponya gede, S-nya gede 3S sampai 11. Oke, tak kasih tahu ya. Ini motor ini ada kafe ya. Oke, saya sebentar, saya share. Enggak ada ininya, enggak ada. Oke, saya pakai ini aja. Bentar. Tak akalin, baru ingat kalau ini pakai Windows. Oke. Nah, ya bisa lihat ya ini kan pakai power pakai plate beras saja untuk membantu untuk di motor BLDC itu ada nilai KV. Ya, KV. Apa itu KV? Ini belum saya masukkan di ini ya. KV itu adalah nilai pengali. Jadi misalnya kalau KV-nya 2000 ya, 2000 ya, misalnya 2000 gitu. Anggaplah KV-nya 2000. Terus kita misalnya 2000 ya. Terus RPM-nya 1000 misalkan gitu ya. 1000. KV ini adalah RPM per volt. Ya, RPM per volt. Paham? Jadi tegangan, kalau saya kasih tegangan dalam 1 volt BLDC tadi, motor itu akan berputar 2000 RPM. Ya, karena motor pesawat. Bisa kau bayangkan 2000. Mesin motor Anda kalau Anda panasi sepeda motor itu paling 1000 RPM. 2000 RPM itu kalau sudah ada gas. Ya, jadi ada gitu. Nah, itu 2000 RPM. Ini 1 volt. Padahal Anda pakai 3S. 3S itu 11,1. 11,1 anggaplah ini 12 ya. Anggaplah ini 12. Anggap 12 saja. Dengan 2000 RPM maka akan keluar berapa? 24.000 RPM. Ya kan? Ya enggak? 24.000 RPM. Kalau dikasih ini 3S. 24.000 RPM kurang. 11 kali 11,1 tambah 11,1 berapa? 22,2 ya. 22,2 RPM. 22.200. 22.200 RPM. Paham ya? Gitu. Ya Pak, terima kasih. Coba aja silakan Anda browsing kafe motor itu ada brushless motor itu ada RPM, ada kafenya. Tapi jangan kaget. Gini. Kalau kafenya gede, kafenya semakin gede itu berarti makin kencang. Pengalinya makin kencang.
Paham? Kalau kau pasang baling-baling yang besar tidak akan kuat. Torsinya kecil ya. Kencang tapi kecil. Jadi kalau kafenya kecil, ada yang kafenya rendah. Kafenya cuma 600 gitu. Rendah itu 600. 1000 bawah. 1000 kafe ke bawah. Itu kecil. Cuma 800. Terus ada kafe yang sampai 300 gitu. Itu putarannya kecil gitu. Putarannya rendah. Tapi bisa diameter baling-balingnya bisa besar. Gitu. Ya. Coba aja nanti diperhatikan. Jadi kafe sama baling-baling, diameter baling-baling itu berbanding terbalik. Oke, ada pertanyaan? Ada lain lagi? Mau dipakai untuk misalnya aplikasi tapi mendinginkan apa, bisa aja. Seperti itu. Atau pompa air bisa, misalnya pompa air, Anda mau bikin sendiri pompa air, terus itu untuk menekan, membuat tekanan gitu, bisa saja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, sebelum sambil menunggu pertanyaan berikutnya lagi, silahkan yang mau selfie saya kasih kesempatan ya, daripada nanti putus. Saya tadi lihat, berarti ini masih ada ketinggalan ya, gara-gara tadi putus juga. Apa? Ketinggalan dalam arti materinya masih ada yang belum saya sampaikan mengenai cara kerja transistor. Karena cara kerja transistor kemarin saya berikan juga di praktikum. Tapi hari ini saya belum sempat memberikan mengenai transistor. Tapi kemarin rekaman praktikum sudah saya share juga ya. Sudah pada terima ya. Nanti sementara bisa ini mungkin ya silakan kalau mau ikut lihat praktikumnya nanti hari Jumat bisa ikut cuma dengerin aja nonton gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ini kalau pakai ini saya nggak bisa geser layar ya. Caranya geser layar, wajah-wajahnya siapa kita hanya bisa lihat di atas ini. Lain sama yang di Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Jadi dengan demikian kuliah saya tutup. Sebagai akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Coba kalau Kedengeran? Telepon. Lu harus ngapain? Apa tuh? Bahan komplek, boy. Suaranya tembus, Cok. Kenapa tuh? Kenapa tuh Alfio? Enggak, Kak, enggak. Temen saya rusuh. Kenapa tuh Fauzia bercandar?